Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa 'idul muslimin. Ruya an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحتم فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan addahiruha liyaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin salatan tahfaduna biha min hawadithil layali wal ayyam wa salatan turzaqana biha nailul matalibi wal maram wa khusnal awaki wal hitam wa ala alihil kiram wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa' rabbanal alam amma ba'd فيا أيها الإخوان الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله ذو الجلال والإكرام تدخلوا جنة ربنا بالسلام. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena bekal yang paling baik untuk kita bawa kemana-mana, baik di dunia ini maupun menghadapi kematian nanti, adalah ketakwaan. Ketakwaan yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bentuk ancaman, ancaman yang terlihat oleh mata maupun ancaman yang tidak terlihat oleh mata. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berkenan memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Nikmat yang terbesar yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan akhir hidup kita adalah kenikmatan Islam dan iman. Kita tidak akan Islam, kita tidak akan beriman kalau kita tidak diberi petunjuk oleh seseorang yang paling dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita pada bulan di mana Rasulullah itu dilahirkan, dan pada saat ini juga Rasulullah diwafatkan. Manusia yang luar biasa, yang tidak ada manusia di dunia ini yang melebihi keluarbiasaan Rasulullah. Luar biasa di dunia maupun luar biasa di akhirat, karena dunia ini tercipta karena Rasulullah. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Adam, seandainya Allah tidak menciptakan Rasulullah SAW, maka niscaya dunia ini tidak akan diciptakan, maka niscaya surga tidak akan diciptakan. Itulah yang membuat Nabi Adam begitu rindu kepada Rasulullah, seseorang yang belum pernah beliau kenal, tapi Nabi Adam memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan Muhammad Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin. Yang mana hal ini tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Yang mana hal ini tidak mungkin manusia biasa memiliki kemampuan luar biasa seperti Rasulullah SAW. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, benar-benar telah ada, lakum pada diri kalian, fi Rasulillah, ada pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kita sebaiknya kalau mencontoh apapun, berkacalah kepada Rasulullah. Rasulullah melakukan ini, mari kita lakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah suka sesuatu, mari kita menyukainya. Rasulullah cinta sesuatu, mari kita mencintainya. Rasulullah membenci sesuatu, mari kita benci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Karena sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah pasti akan membawa madarat. Sesuatu yang disukai oleh Rasulullah pasti akan membawa manfaat. Makanya Al-Quran salah satu-satunya kitab yang absolut kebenarannya, yang tidak bisa dibantah kebenarannya, dan yang paling benar sebagai hujjah. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Pada diri Rasulullah tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun kekurangan. Beliau itu orang yang paling sabar.
Kalau kita memang mencintai Rasulullah, berarti kita itu berharap kepada Allah mendapatkan pahala karena kita mencintainya. Kemudian kita berharap kepada Allah, takut kepada hari akhir, karena pada hari akhir nanti yang akan memasuki surga pertama kali adalah Rasulullah beserta umatnya. Sedangkan nabi-nabi terdahulu akan menunggu sampai selesainya umat Rasulullah SAW masuk ke surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di Al-Quran juga dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu maha mulia. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Sayyidah Aisyah tidak menjelaskan detail. Beliau hanya berkata, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah begitu terjaganya dari kesalahan, hanya dengan berpaling dan bermuka masam saja langsung ditegur oleh Allah. Sesuatu yang biasa kita lakukan, kalau ada seseorang yang di mata kita tidak kita sukai, kita akan bermuka masam dan berpaling. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, langsung diingatkan oleh Allah. Diluluskan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Saat itu Rasulullah bermuka masam dan berpaling pada saat datang seorang buta mencari Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak tahu bahwa orang buta tersebut barangkali ingin mensucikan dirinya. Ini teguran Allah kepada Rasulullah. Jadi hal-hal yang sepele menurut kita, Rasulullah itu sudah ditegur oleh Allah dan dilukiskan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa terjaganya Rasulullah dari perbuatan-perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selama ini terbangun image di masyarakat kita bahwa Rasulullah itu miskin. Kita harus merubah image ini. Karena kalau kita punya image bahwa Rasulullah miskin, maka etos kerja kita akan turun. Tapi kalau terbangun image bahwa Rasulullah itu kaya, etos kita dalam bekerja pasti akan meningkat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Amwalun Nabi karangan Dr. Abdul Fattah As-Samman, beliau mengatakan bahwa sebenarnya harta benda Rasulullah itu kalau dikruskan emas itu senilai 1217 kg emas. Kalau seandainya krus hari ini 821.000, maka harta Rasulullah senilai 999 miliar. Kemudian Rasulullah pernah berinfak, dan infak ini oleh para sahabat dihitung. Kalau seandainya semua infak yang dihitung oleh para sahabat itu dikumpulkan, maka senilai 1251 kg emas. Dengan kurs hari ini harga emas 1 gram 821.000, maka infak Rasulullah itu setara dengan 1,27 triliun. Betapa kayanya Rasulullah. Beliau juga pernah wakaf 15 bidang tanah yang senilai 25 kg emas, setara dengan 20 miliar 500 juta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak miskin. Tapi Rasulullah memanfaatkan hartanya hanya secukupnya saja. Selebihnya beliau infakkan kepada jalan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah memperbolehkan kita iri hanya dalam beberapa hal. Salah satu di antaranya kepada orang atahullahul malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Yang boleh kita iri terhadapnya salah satunya orang yang mendapatkan harta yang banyak dari Allah, kemudian orang ini menghabiskan hartanya di jalan Allah. Rasulullah adalah orang yang kaya raya, tetapi beliau menafkahkan semuanya, hanya mengambil sebagian. Kekayaan Rasulullah bukan hanya dari pemberian orang. Rasulullah itu pandai dalam berdagang, dan perdagangan Rasulullah itu senantiasa diberkahi oleh Allah.
Jadi kalau kita bisa sebut Rasulullah itu seorang pedagang yang piawai dalam memperdagangkan dagangannya, tanpa pernah sedikit pun Rasulullah itu riba, tanpa sedikit pun Rasulullah itu menekan orang yang membelinya. Ini yang luar biasa. Dan Rasulullah itu kekayaannya bukan semata-mata berasal dari Sayyidah Khadijah, istri beliau yang memang kaya raya, tapi Rasulullah memang kaya. Pada saat Rasulullah meminang Siti Khadijah, melamar Siti Khadijah dan menikahi Siti Khadijah, Rasulullah itu membayar mahar 20 ekor onta yang paling baik. Kalau kita kruskan sekarang, 1 ekor onta itu kurang lebih 50 juta harganya. Sehingga 1 miliar maharnya Rasulullah itu menikahi Siti Khadijah. Betapa kayanya Rasulullah, betapa etos kerja Rasulullah itu begitu besar. Makanya bagi kita sekarang, marilah kita tanamkan kepada diri kita untuk memiliki etos kerja yang besar. Selain memiliki etos kerja yang besar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Artinya kurang lebih, maka disebabkan dari segala rahmat dari Allah, kamu Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, kasar hati, tentulah mereka akan menjauhi sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan sebagainya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari ayat ini bisa kita petik beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk kita jadikan rambu-rambu bagi kita agar bisa berjalan dengan baik menjalani hidup ini. Yang pertama, dari ayat 159 surat Ali Imran ini, kita harus selalu meminta rahmat kepada Allah, karena rahmat itu yang akan membuat kita lemah lembut, kita jauh dari sifat kasar. Kemudian yang kedua, jangan keras kepala, apalagi menjadi seorang pemimpin. Kalau ada anak buahnya yang memberitahu sesuatu yang nilainya benar, maka seharusnya seorang pemimpin mau menerima apa adanya, bukan berkeras kepala menolak kebenaran yang diberikan oleh anak buahnya hanya karena statusnya yang lebih rendah. Yang ketiga, kita jangan berhati kasar dalam memperingatkan orang. Gunakan kata yang bijak, gunakan kata yang tidak menyinggung perasaan. Dalam berdebat juga demikian. Kita jangan menggunakan hati yang kasar, ingin menjatuhkan lawan dan sebagainya. Yang keempat, bagi kita selaku manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan teman untuk komunitas, kita harus memberi maaf kepada orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih kalau kita menjadi seorang pemimpin, seandainya ada orang-orang yang dipimpin di antara kita itu berbuat salah, maka maafkan kesalahan mereka. Mereka berbuat demikian, cobalah kita untuk menjadikan mereka sebagai cambuk bagi kita. Kita harus mencoba memposisikan diri kita sebagai mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Pasti ada alasan yang memang layak untuk mereka lakukan. Kemudian yang kelima, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Kalau seandainya ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita jangan membalasnya dengan kesalahan. Rasulullah itu Maha Pemaaf, manusia yang paling besar maafnya kepada sesama manusia, sebagaimana disebutkan dalam tiba, wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Apabila beliau itu disakiti, beliau tidak membalas. Beliau memaafkan mereka. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau Rasulullah itu dimusuhi, kalau Rasulullah itu dicemooh, kalau Rasulullah itu diolok-olok, yasmut, Rasulullah hanya diam, tersenyum, wa la yujawib, dan tidak menjawab. Inilah keagungan, keluhuran budi Rasulullah SAW yang layak untuk kita tiru. Ya.
Kemudian yang keenam dari ayat ini, bermusyawarah dengan mereka. Rasulullah itu orang yang paling cerdas di dunia. Secerdas-cerdasnya Nabi Musa masih cerdas Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah cerdas, Rasulullah dalam banyak hal untuk urusan duniawi, beliau itu bermusyawarah dengan para sahabat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau kita dalam bermusyawarah sudah bertekad bulat, kita jangan gampang-gampang merubah hasil musyawarah kita. Kita harus bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah apa yang terjadi setelah kita bermusyawarah. Kita kalau bermusyawarah tidak akan menyesal terhadap apa yang dihasilkan dari permusyawaratan tersebut, asalkan permusyawaratan tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan kompetisi yang ada di dalamnya itu adalah kompetisi yang sehat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa luhurnya budi Rasulullah selayaknya kita jadikan panutan, kita jadikan contoh agar kita bisa bertindak menapaki jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang mana jalan ini akan menuju tujuan akhir hidup kita, yakni masuk ke surga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita mengingkari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semoga hal ini mendekatkan kita untuk senantiasa meniru yang dilakukan oleh Rasulullah, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد عنه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqallah fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa hadar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعن سيدتنا البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفواحش والفتن والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.